Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tema tentang memahami konsep etika. Langsung saja, pada pertemuan kedua kita akan membahas setidaknya 4 tema. Yang pertama, asal, usul, dan pengertian etika. Kedua, moral, etiket dan perbedaannya. Ketiga, etika dan etiket berbeda. Yang keempat, aliran-aliran dalam etika. Yang pertama, asal, usul, dan pengertian etika. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas, tetapi saya ingin memperdalam dan menampilkan sedikit perbedaan dalam pembahasan kali ini. Sama seperti kemarin, etika masih sama, berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang memiliki arti adat kebiasaan. Nah, penekanannya pada bagian ini adalah 3 pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, dalam kurung akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan. Biasanya, etika dalam percakapan atau istilah yang sering digunakan oleh masyarakat umum itu pengertian yang ketiga, yaitu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan. Jadi dirasa kurang pas kalau etika digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan pengertian dari KBBI yang nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya, etika, moral, etiket, dan perbedaannya. Mungkin teman-teman agak kurang familiar dengan istilah etiket, tapi sebenarnya ini sering juga digunakan dalam akademisi. Di sini ada satu gambaran utuh antara perbedaan moral, etika, dan etiket. Dari bahasa saja, ketiga kata ini tuh memiliki sumber yang berbeda-beda. Untuk etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, untuk moral itu bahasa Latin yaitu mores, dan etiket itu bahasa Inggris yaitu etiquette. Kemudian sama etika juga ada dari bahasa jamaknya juga ada, moral juga ada. Kemudian dalam bentuk tunggalnya itu memiliki arti, etika itu memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang kebiasaan. Nah, ini sebenarnya yang jarang kita ketahui. Sebenarnya arti dari etika kalau berdasarkan kata tunggal itu cukup jauh ya dari makna yang biasa kita pahami. Sedangkan yang biasanya itu digunakan atau yang dijadikan dasar itu biasanya dalam bentuk jamaknya, yaitu adat kebiasaan. Sama seperti moral juga memiliki makna adat kebiasaan. Sedangkan untuk etiket secara bahasa itu diartikan sopan santun. Nah, etika itu selanjutnya bersifat lebih absolut, sedangkan etiket itu bersifat lebih relatif. Kalau di sini moral itu perspektifnya sosial normatif, sama seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu. Penambahannya di sini ada sinonim. Menurut kamus itu ada sinonim dari kata tersebut. Untuk sinonim dari kata etika ya ethos, morality, morals, norma, principle, standar, itu sebenarnya sinonim dari kata etika. Bahkan di sini ada moral ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan mirip, tetapi punya sudut pandang berbeda. Kemudian untuk moral sendiri ada sinonim
alright, decent, ethical, good, honest, honorable, just, nice, right, recommend, dan lain sebagainya. Di sini sinonim dari moral pun sebenarnya ada etika. Jadi karena ini sinonim ya bermakna pasti mirip. Sedangkan untuk etiket ini agak berbeda sinonimnya. Kalau teman-teman melihat malah secara makna ini agak berbeda sebenarnya. Ada yang form, ada yang manner, ada yang mores, ada yang proprieties. Jadi nggak sama dengan dua pengertian sebelumnya, etika dan moral. Etiket punya makna yang lebih berbeda lah dari yang dua yang sebelumnya. Selanjutnya, etiket dan etiket itu berbeda nggak sih? Ini spesifik ya, kita berbicara tentang etiket dan etiket. Karena memang untuk penggunaan kata etiket itu jarang sekali kita aplikasikan. Ini perbedaannya, etika dan etiket. Yang pertama, kalau etika itu tidak membatasi diri pada soal cara dan bagaimana suatu tindakan harus dilakukan. Sedangkan untuk etiket itu selalu berhubungan dengan cara atau bagaimana suatu perbuatan harus kita lakukan. Jadi spesifik ya, kalau etiket itu ke tata perilaku seseorang, kalau etika itu lebih luas. Yang kedua, ada dan tidak adanya orang lain, etika tetap berlaku, tetap dijadikan pedoman. Sedangkan etiket berlaku dalam pergaulan dan sangat bergantung pada kehadiran orang. Ini contoh yang gampangnya adalah makan pakai tangan kiri, makan berdiri, atau buang angin ketika makan. Itu etiket sekali. Karena memang ketika ada orang itu berlaku ya. Sedangkan untuk etika itu lebih dari itu. Ketika tidak ada orang pun tetap berlaku, seperti jangan mencuri, jangan jangan mengambil barang orang lain dan lain sebagainya. Itu dua perbedaan kedua dari etika dan etiket. Ada perbedaan ketiga yang sudah disampaikan sebelumnya. Etika itu bersifat absolut, mutlak, dan permanen. Sedangkan etiket itu bersifat tidak absolut dan tidak mutlak. Di sini sebenarnya maksud tidak mutlak itu bisa didasarkan pada demografi dan geografi dari sebuah atau seseorang yang menerapkan etika tersebut. Seperti di barat yang biasa menggunakan makan tangan kiri, mungkin di Asia Asia Tenggara dan Asia pada umumnya biasa menggunakan makan pakai tangan kanan. Itu biasanya ini yang disebut dengan etiket itu tidak bersifat absolut dan mutlak. Kemudian yang terakhir, manusia dari sisi batiniah itu untuk etika. Sedangkan untuk etiket itu manusia dari sisi lahiriah. Artinya dari tampak luar saja. Untuk etika itu lebih ke prinsipal atau batiniahnya. Itu sedikit perbedaan yang diulas dari antara etika dan etiket. Selanjutnya ini aliran-aliran dalam etika. Aliran di sini adalah dasar pemikirannya sebenarnya. Ada 4 di sini: empirical theory, rational theory, institutive theory, dan relation theory. Untuk empirical ini, etika diturunkan dari pengalaman manusia dan persetujuan umum, seperti peperangan, penggunaan zat kimia tertentu yang membahayakan manusia, dan lain sebagainya. Untuk rational theory, baik dan buruk sangat tergantung dan dari rationing atau alasan dan logika yang melatar belakangi suatu perbuatan. Nah, ini sebenarnya kayak dua hal yang berbeda antara empirical dan rasional. Yang satu berdasarkan pengalaman, yang satu berdasarkan rasional atau logika. Yang ketiga insting lah ya. Institutive teori. Tidak harus berdasarkan pengalaman dan logika, tetapi dari naluri manusia secara alamiah memberikan pemahaman tersendiri. Ya, ini insting lah ya bahasanya. Atau contohnya adalah hukum moral,
natural moral law. Di sini biasanya lebih ke benar dan salah itu berdasarkan insting seseorang atau insting sebuah kelompok. Yang terakhir, relation theory ini sebenarnya mirip ya mungkin dengan akhlak. Benar atau salah didasarkan pada kekuasaan di atas manusia, yaitu Tuhan. Nah, ini dasarnya ya kitab suci. Seperti yang disampaikan sebelumnya, biasanya ini berhubungan erat dengan agama. Oke, yang terakhir, teman-teman saya minta untuk membaca dan merangkum dari sebuah artikel yang dikarang oleh Imam Maulana Yusuf dengan judul Etika versus Etiket, suatu telaah tentang tuntunan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oke, teman-teman nanti bisa melihat di Google, nanti saya akan share juga judulnya, teman-teman bisa cari artikel dari Imam Maulana Yusuf tahun 2017 pada jurnal moderat, jurnal ilmiah ilmu pemerintahan. Nanti setelah dibaca, coba share linknya yang sudah teman-teman peroleh ke WA group, dan hasil dari rangkuman itu nanti akan teman-teman tuliskan di Google Form yang sudah saya buat. Sekalian itu sebagai presensi. Oke, terima kasih dari saya. Ini adalah daftar pustakanya. Ada teman-teman bisa membaca lebih dalam di sini terkait dengan referensi yang saya gunakan. Nanti kita akan lanjut pada diskusi di WA Group. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.